Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang deret Fourier, di mana deret Fourier itu sendiri adalah merupakan fungsi trigonometri yang sifatnya periodik. Nah, periodik ini merupakan penggabungan dari fungsi-fungsi periodik sinus dan kosinus yang disebut dengan deret Fourier. Deret Fourier kita pelajari untuk menemukan solusi dari banyak permasalahan dalam dunia matematika, fisika, dan teknik yang melibatkan fungsi periodik seperti kelistrikan, bunyi, getaran, dan hantaran panas. Jadi langsung saja, deret Fourier itu formulanya seperti ini kalau kita bagi dalam bentuk sinusoidal. Dia formulasinya adalah fx sama dengan A0/2 plus A1 cos x plus A2 cos 2x plus A3 cos 3x dan seterusnya plus B1 sin x plus B2 sin 2x plus seterusnya. Nah, kalau kita sederhanakan, formulanya bisa menjadi fx sama dengan A0/2 plus sigma n mulai 1 sampai tak terhingga an cos nx plus sigma n sama dengan 1 mulai dari 1 sampai tak terhingga bn sin x. Nah, untuk menemukan formulanya, untuk menyelesaikan formula ini maksud saya, kita harus mengetahui apa itu A0, berapa an-nya, dan berapa bn-nya. Untuk mengetahui A0-nya, kita menggunakan rumus seperti integral dari fungsi tertentu fx dx. An itu sama dengan seperti integral fx cos nx dx. Bn sama dengan seperti fx sin integral fx sin nx dx. Nah, basicnya dalam menyelesaikan deret Fourier itu kita harus mengetahui bahwa sin NP ini, untuk memudahkan saja, sin NP sama dengan 0. Kenapa semuanya sama dengan 0? Jadi misalkan begini, kita ganti N-nya menjadi 1. N-nya menjadi 1. Kita jadikan N1 jadi sin 1pi sama saja dengan sin 180, hasilnya adalah 0. Nah, kalau kita ganti N sama dengan 2, kalau kita N sama dengan 2 dikali 2pi itu adalah 360, sin 360 adalah 0. Jadi berapapun N-nya dikali pi, sin N kali pi pasti hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk cos dalam kurung ganjil kali pi sama dengan 1, maksudnya seperti ini. Ganjil itu kita mulai dari 1. Jadi kita misalkan cos 1 kali pi atau cos pi atau cos 180, hasilnya adalah minus 1. Maaf, ini harusnya minus 1. Di sini harusnya minus 1. Maaf. Yang ini harusnya minus, yang ini positif. Jadi cos ganjil itu 1 dan cos genap itu adalah 1. Cos ganjil itu minus 1, atau kita bisa simpulkan cos NP sama dengan minus 1 pangkat 6 pangkat N. Contohnya, cos pi sama saja dengan hasilnya itu adalah minus 1. Minus 1 pangkat 1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari salah satu persoalan di mana dia ada sebuah fungsi periodik yang terdiri dari 1 itu dari x berada di antara minus pi sampai 0. Dan yang kedua itu x berada di antara 0 sampai pi. Gambar periodiknya seperti ini. Dari 0 sampai minus pi dia nilainya adalah 1 yang di atas ini. Sedangkan dari x berada 0 sampai pi dia nilainya adalah 0. Jadi dapatkan gambarnya seperti ini.
Sekarang kita mencari A0-nya. A0-nya itu adalah kita menggunakan 1/pi integral dari minus pi sampai pi fx dx. Kemudian kita masukkan persamaannya, 1/pi dalam kurung kita bagi, karena ini adalah minus pi sampai pi, kita bagi minus pi sampai 0 plus 0 sampai pi. Nah, kita masukkan fx-nya dari minus pi sampai 0 itu adalah 1 dan 0 sampai pi adalah 0. Jadi ini hasilnya adalah 0. Jadi kita langsung saja tulis 0. Sedangkan ini kita integralkan dulu. Integral dari 1 dx itu adalah x, batasnya dari minus pi 0 sampai minus pi plus 0. Next, 1/pi sama dengan kita ganti x-nya menjadi 0, kemudian dikurangkan dengan minus pi, jadi x-nya kita ganti 0 dikurang x dikurang pi, jadi hasilnya adalah 1/pi dikali pi, hasilnya adalah 1. Jadi kita sudah menemukan A0-nya sama dengan 1. Kemudian sekarang kita cari AN-nya. Kita masukkan formulanya itu 1/pi sama dengan AN sama dengan 1/pi minus pi sampai pi fx cos nx dx. Sama dengan yang tadi, kita bagi karena ada dua syarat, yaitu minus pi sampai 0, dia nilainya adalah 1, kita masukkan cos nx dx, plus 0 sampai pi, nilainya adalah cos, ada nilainya adalah 0, kemudian cos nx dx. Nah, ini hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Jadi kita selanjutnya kita akan integralkan 1 cos nx dx. 1 cos nx dx itu integral dari cos itu adalah sin n 1/n sin nx, batasnya dari 0 sampai minus pi plus 0. Nah, sekarang kita keluarkan n-nya jadi menghasilkan 1/np kemudian kita ganti x-nya menjadi 0, jadi sin 0 dikurang sin minus np, hasilnya itu adalah sin np. Nah, kita ketahui itu sin np hasilnya adalah 0, apapun dikasih hasil dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Jadi sekarang sudah kita dapatkan nilai dari AN. Begitupun dengan BN-nya seperti ini. BN itu kita gunakan rumus 1/pi tapi kali ini kita akan menggunakan sin nx. Kita bagi periodiknya, persamaannya, dimana 1/pi dalam kurung minus pi sampai 0, integral minus pi sampai 0, kita ganti fx-nya menjadi 1 sin nx dx plus 0 sampai pi 0 sin nx dx. Nah, kalau sin nx dx ini apapun dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Jadi yang kita selesaikan adalah persamaan yang ini. Lanjut, 1/pi sama dengan kita integralkan sin nx terlebih dahulu, di mana integral dari sin adalah min cos. Jadi integral dari 1 sin nx dx adalah min 1/n cos nx, atau sama saja dengan minus cos nx per n, batasnya dari minus pi sampai 0. Selanjutnya kita keluarkan n-nya ke sini. Kemudian kita ganti nilai x menjadi 0. Jadi cos n0 dikurang cos n minus pi. Jadi didapatkan sama dengan minus 1/np dalam kurung cos 0 plus cos np. Nah, kita ganti cos 0 itu adalah 1 dan cos np itu adalah minus 1 pangkat n, yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Nah, sekarang
kita mau cari nilainya. Kalau untuk N sama dengan 1, kita dapat B1 nya berapa? Nah, coba untuk N sama dengan 1, B1 sama dengan 1/NP kali 1 dikurang minus 1 pangkat N. Di sini pangkat N-nya kita ganti dengan 1. Jadi hasilnya 1/NP kali 1 dikurang minus 1 pangkat 1 ini saya ulangi, yang ini pangkat 1, jadi minus 1 pangkat 1 itu adalah 1, jadi 1 dikurang 1 atau plus 1 plus 1 hasilnya adalah 2 dikali minus 1/NP hasilnya adalah minus 2NP. Nah, kita coba untuk N sama dengan 2, kita masukkan ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 2, minus 1 pangkat 2 itu adalah 1. Jadi 1 kurang 1 hasilnya 0. 0 dikalikan minus NP sama dengan 0. Begitupun untuk N sama dengan 3, maka kita dapat kesimpulan bahwa untuk N ganjil itu 1, 3, 5 dan seterusnya, kita mendapatkan hasilnya itu adalah minus 2NP, tergantung N-nya di sini 1, 2 atau 3. Sedangkan untuk N genap kita dapatkan hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita masukkan di persamaannya, di mana persamaan sebelumnya yaitu fx sama dengan A0/2 plus A1 cos x, A2 cos 2x